Nama saya Nur Aulia Rahmah dari kelas MN22C dengan NIM 22416261201331. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan laporan kajian studi kelayakan bisnis kosan Homilia. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kelayakan studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Hapsari Abramatik Padilla SPD SMMM. Baik, di sini ada latar belakang. Bisnis kos-kosan merupakan investasi properti yang populer, terutama daerah perkotaan, pusat pendidikan, dan kawasan industri. Permintaan hunian sementara terus meningkat seiring bertambahnya mahasiswa, pekerjaan, dan pendatang yang membutuhkan tempat tinggal terjangkau. Perkembangan sektor pendidikan dan industri di berbagai wilayah di Indonesia turut mendorong kebutuhan ini. Kos-kosan hadir sebagai solusi hunian yang praktis yang memberikan keuntungan bagi pemilik dan kemudahan bagi penghuni. Meski prospeknya menjanjikan, bisnis ini memerlukan perencanaan yang sangat matang dan studi kelayakan komprehensif untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Studi ini mencakup aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan yang guna memastikan bisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada identitas perusahaan. Di sini nama perusahaannya yaitu Homilia dengan merek dagang Homilia, sama jenis usahanya akomodasi penginapan atau jasa. Terus untuk alamatnya yaitu saya ngambil dari Sukaluyu, Karawang, Jawa Barat. Sedangkan untuk pemiliknya saya sendiri yaitu Nur Aulia Rahmah. Selanjutnya ada aspek legalitas. Yang pertama itu ada nama. Untuk nama usaha yaitu Homilia, dan untuk usahanya itu akomodasi penginapan atau jasa penginapan. Nah, yang ketiga itu ada permodalan, yang mana bisnis Homilia ini untuk modal dasarnya yaitu 1M 490.235.000. Sedangkan untuk modal ditempatkannya yaitu 1M 490.234. Nah, di sini juga ada modal disetorkan. Nah, untuk modal disetorkannya yaitu 372.558.000. Nah, di sini untuk aspek legalitas, di sini juga ada surat izin usaha, surat izin tempat usaha, surat izin mendirikan bangunan. Nah, untuk misi dari Homilia sendiri yaitu untuk visinya menjadikan tempat tinggal yang paling nyaman dan aman bagi penghuni dengan fasilitas modern dan pelayanan terbaik. Misinya itu yang pertama untuk menyediakan hunian kosan yang berkualitas dengan harga kompetitif. Yang kedua untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni dengan layanan 24 jam dan sistem keamanan yang baik. Dan yang ketiga memastikan kebersihan dan perawatan properti secara berkala untuk kenyamanan jangka panjang. Dan yang keempat untuk menyediakan akses mudah berbagai kebutuhan penghuni seperti transportasi, tempat makan, dan pusat perbelanjaan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan penghuni dengan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Nah, di sini juga ada tujuan bisnis ini yaitu untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi individu seperti mahasiswa ataupun karyawan dan keluarga yang memerlukan tempat tinggal di luar tempat tetapnya. Nah, di sini untuk sasarannya saya ngambil yang pertama untuk mahasiswa yang membutuhkan kosan dekat dengan kampus sehingga memudahkan akses ke perkuliahan. Yang kedua, saya ngambil yaitu karyawan dan profesional muda yang bekerja di area perkantoran terdekat dan membutuhkan hunian yang praktis, nyaman, serta mendukung gaya hidup. Selanjutnya ada struktur organisasi, yang mana yang pertama itu ada pemilik usaha. Untuk pemilik yaitu nama saya sendiri yaitu Nur Aulia Rahmah, dan yang selanjutnya ada manajer yaitu Kamal, dan bagian keuangan yaitu Ati Rohaiti, untuk bagian kebersihan yaitu Ratna, dan di sini juga ada bagian keamanan yaitu Diki, dan untuk marketing yaitu Adit, dipegang oleh Adit. Selanjutnya ada analisis segmen pasar. Untuk dalam segmentasi pasar atau prospek pasar kosan Homilia ini kita terdapat mahasiswa, karyawan yang membutuhkan hunian. Kita akan memilih karyawan untuk menjadi segmen pasar yang terpilih karena tingginya populasi serta lokasi kami membuka kosan atau akomodasi penginapan ini terdekat dengan kota atau kawasan industri. Berikut adalah data yang kita tampilkan. Nah, di sini untuk perkiraan
calon konsumen per minggu, yaitu karyawan PT Yamaha 408, karyawan PT Toyota 350, karyawan PT Nippon 385. Nah, perkiraan potensi pasar per minggu 142. Nah, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 72 orang sama dengan 50 orang per minggu. Jadi calon penyewa atau penghuni saat ini kisaran 50 orang. Jika setiap calon penyewa 2 juta per bulan atau per kamar, peluang pendapatan yaitu sama dengan 2 juta dikali 50 sama dengan 100 juta per bulannya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis bagian pemasaran. Untuk yang pertama ada produk usaha yang kami tawarkan cukup menarik dan berbeda dengan kompetitor berdasarkan dukungan kualitas, fasilitas yang dimiliki seperti wifi, kamar mandi atau kipas atau AC, dapur bersama dan tempat parkir dengan desain kamar atau ruangan yang modern dan layout yang baik, harga yang kompetitif, dukungan keamanan 24 jam dilengkapi dengan CCTV. Nah, untuk price selanjutnya ada price, yaitu untuk penentuan harga dari kosan Hamilia disesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar sehingga harganya terjangkau. Hamilia menyediakan kosan dengan luas kamar ruangan 3x4 meter dan kamar mandi di dalam kamar dengan harga sewa per bulan satu kamar yaitu 2 juta. Nah, di sini ada place. Selanjutnya ada place, yaitu lokasi yang kami pilih untuk membuka usaha. Kosan ini sangat strategis baik untuk mahasiswa maupun karyawan. Untuk lokasi Hamilia ini terletak di Jalan Sukaluyu Baru, Teluk Jambe Timur, Karawang. Nah, untuk promotion di sini untuk promosi Hamilia dilakukan melalui professional selling atau mulut ke mulut dan platform digital seperti media sosial yaitu seperti Instagram, Facebook, situs web dan listing properti online seperti OLX atau Mamikos untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kosan Hamilia itu sendiri. Selanjutnya ada people, yaitu Hamilia mempunyai karyawan atau staf pengelola yang memiliki attitude yang baik, responsif, dan siap membantu penyewa kapan saja. Nah, selanjutnya ada physical evidence, yaitu Hamilia akan menggunakan desain interior modern dan desain ruangan yang menarik serta memiliki fasilitas yang memadai seperti wifi, kamar mandi, kipas AC, dapur bersama dan tempat parkir dengan kamar 24 jam dilengkapi dengan CCTV. Semua proses yang ada di Hamilia berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan pesanan kamar atau kosan hingga pelayanan dalam pembayaran. Pelayanan yang diberikan akan secepat yang kami bisa. Nah, selanjutnya di sini ada analisis Vestel yang di sini untuk hasilnya untuk politik 10%, skornya 3, nilainya 0.30. Nah, untuk penjelasannya, kebijakan pemerintah mempengaruhi perizinan, pajak, dan regulasi properti. Walaupun penting, dampak untuk politik ini dampaknya tidak dominan dibandingkan faktor lain karena kebijakan yang berlaku umumnya bersifat umum dan tidak langsung membatasi operasional kos-kosan. Nah, untuk ekonomi 30%, skornya 4, nilainya 1.20. Nah, untuk faktor ekonomi merupakan salah satu pengaruh terbesar pada bisnis kos-kosan ini. Yang kos-kosan ini di Karawang sebagai daerah industri, daya beli penyewa seperti pekerja pabrik sangat menentukan keberlanjutan bisnis. Kenaikan UMR Karawang menjadi potensi besar karena meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi kenaikan harga bahan bangunan dan biaya operasional dapat mempengaruhi profitabilitas. Nah, di sini ada sosial. Untuk sosialnya, di sini ada sosial. Untuk sosialnya 15%, skornya 4, nilainya 0,60. Perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen seperti kebutuhan akan fasilitas modern seperti wifi, kamar 24 jam, atau laundry sangat mempengaruhi daya tarik bisnis kos-kosan. Karawang sebagai kawasan yang mana Karawang ini sebagai kawasan industri juga menarik pekerja migran yang membutuhkan kos dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Nah, selanjutnya ada teknologi. Di sini untuk teknologi 20%, skor 5, nilai 0.100.
Nah, untuk teknologi ini menjadi faktor penting dalam pengelolaan kos-kosan, terutama untuk pemasaran dan efisiensi operasional. Dengan platform properti online dan aplikasi manajemen, pengelolaan dapat menarik penyewa lebih cepat dan mempermudah proses pembayaran atau komunikasi. Nah, ada faktor lingkungan. Untuk lingkungan ini 10%, skornya 3, terus nilainya 0,30. Pengelolaan lingkungan dalam bisnis kos menjadi penting, terutama di area perkantoran yang padat. Dampaknya cenderung kecil dibandingkan faktor lain, tetapi perhatian terhadap lingkungan dapat meningkatkan citra bisnis. Selanjutnya ada hukum. Untuk faktor hukum, untuk hukum 15%, skor 4, nilainya 0,60. Untuk faktor hukum ini, kebutuhan terhadap regulasi hukum sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Faktor ini memiliki dampak besar karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, sanksi, atau bahkan penutupan usaha. Baik, selanjutnya ada tata letak ruangan. Bisa lihat sendiri di sini ada kamar dan ada WC. Dari dalam kamar itu ada WC juga, jadi nyatu si kamar sama si WC-nya tuh di beberapa kamar pasti di dalamnya ada WC-nya gitu. Tapi ada flowchart. Di sini flowchart familia. Yang pertama itu memulai, yaitu start. Nah, pasti yang kedua yaitu si konsumennya itu melakukan pencarian kosan. Dan setelah mencari kosan, selanjutnya pasti si konsumen itu menghubungi si pemiliknya. Dan yang ketiga itu melakukan perjanjian si konsumen terhadap pemiliknya. Terus yang kelima itu mengecek kosannya, dan yang keenam itu negosiasi dan kesepakatan harga dari pihak konsumen dan pemiliknya. Dan yang ketujuh itu melakukan pembayaran. Jika sudah menegosiasi dan kesepakatan harga, yaitu yang ketujuh melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, yang kedelapan itu serah terima properti. Nah, itu ada 8 flowchart di kosan familia. Selanjutnya ada modal kerja. Di sini untuk modalnya sendiri, untuk modal sendiri yaitu 1M 490.235.000. Untuk modal pinjamannya 0 dan modal dasarnya 1M 490.235.000, dan untuk modal ditempatkannya yaitu 50%. Jadi 1M 490.234.000, dan untuk modal disetorkannya yaitu 372.558.000. Nah, selanjutnya ada cash flow atau cost of capital, yaitu di sini ada penyusutan, yang mana untuk rumus penyusutannya itu sama dengan investasi dibagi over ekonomis. Nah, penyusutan sama dengan untuk investasinya yaitu 1M 490.235.000. Sedangkan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, sama dengan investasi dibagi umur ekonomis sama dengan 298.047.000. Sehingga estimasi laporan laba rugi laba setelah pajak dalam kurung IT yaitu 375.576.500. Nah, di sini juga ada aliran kas masuk bersih, yang mana untuk rumusnya itu IT plus ditambah penyusutan. Aliran kas masuk bersih sama dengan IT-nya itu laba setelah pajaknya itu kan tadi 375.576.500 ditambah penyusutan, yang mana untuk penyusutannya itu 298.047.000, sama dengan untuk aliran kas bersihnya itu 673.623.500. Nah, selanjutnya ada masih membahas cash flow, yaitu cost of capital. Di sini ada tabel cash flow-nya, yang mana untuk tahunnya itu ada 5 tahun,
dari 2025 sampai 2029, dan untuk jumlah IT-nya yaitu 1.878.882.500. Nah, di sini ada penyusutan, di sini ada proceed, yang mana untuk total proceednya yaitu 3.369.117.500. Nah, di sini untuk PF of proceednya itu, jumlah PF of proceednya itu dari proceed dikali diskon DF 20%. Nah, untuk jumlahnya yaitu, untuk totalnya yaitu 2M14.624.825. Baik, selanjutnya ada break even point yaitu BEP. Di sini ada B per unit. Untuk rumusnya yaitu total biaya dibagi harga per unit. Untuk total biayanya yaitu 150.800.000 dibagi 2 juta sama dengan 106,67 unit. Jadi usaha Hombilia ini mencapai BEP pada penjualan jasa ke 106,67, sehingga pada customer ke 107 sudah mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya saya juga ada BEP rupiah. Untuk rumusnya yaitu total biaya dibagi unit. Untuk total biayanya kayak tadi yang 150.800.000, untuk unitnya itu kita ngambil dari 107. Nah, untuk sama dengan, jadi 150.800.000 dibagi 107 yaitu sama dengan 1.409.034,5 perak. Nah, jadi usaha saya mencapai BEP rupiah dengan harga 1.409.345 perak, sehingga pada saat dijual dengan harga 2 juta sudah mendapatkan keuntungan. Nah, baik, selanjutnya ada payback period yaitu PP. Dari perhitungan tabel di samping ini, maka dapat diartikan bahwa payback period atau PP sama dengan 2 tahun ditambah 142.888.000 dibagi 673.823.500 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun ditambah 2,54 bulan. Jadi jika dibuatkan menjadi 3 bulan, dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 2,3 tahun, yang artinya dana tertanam sebesar 1.490.235.000 akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 3 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka kosan Hombilia ini diterima. Di sini selanjutnya juga ada average rate of return atau ARR. Di sini untuk ARR-nya 50,43%. Dan di sini selanjutnya ada net present value yaitu NPV. Di sini ada tabel NPV-nya. Jadi NPV yang dihasilkan positif yaitu baik, sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 523.389.865 perak. Selanjutnya ada IRR. Berikut adalah gabungan dari perhitungan NPV dengan 33% dan perhitungan NPV dengan 36% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada flowsheet-nya, ada tahun ke 1 sampai 5-nya. Di sini ada DF 33%. Untuk DF 33%, totalnya itu NPV-nya 27.411.179.000. Di sini ada DF-nya dengan bunga 36%, dan untuk NPV-nya itu negatif. Jadi perbandingannya itu untuk bunga 33% yaitu positif, dan untuk bunga 36% yaitu negatif. Nah, untuk IRR-nya itu dari perhitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 33,1%. Selanjutnya ada probabilitas indeks yaitu PI. Untuk rumusnya yaitu jumlah PF of ratio atau jumlah PV of outlays, yaitu PI sama dengan 2M 14.624.865 perak dibagi dengan
jumlah outlays-nya itu 1M 490 juta 235.000 dikali 100%, hasilnya untuk KCPI nya itu 135%, di kurang lebih dari 1. Seperti yang di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, PI nya itu lebih besar 1, maka rencana untuk membuka kosan mulia diterima. Baik, selanjutnya ada kesimpulan hasil kajian finansial. Di sini ada untuk alat ukur. Yang pertama ada payback period atau PP, dan yang kedua ada ARR, ketiga ada NPV, dan keempat ada PI, dan kelima ada IRR. Nah, hasil pengukurannya yaitu untuk payback period atau PP yaitu 2 tahun 3 bulan, rata-rata industrinya 3 tahun, keterangannya baik, dan untuk ARR-nya itu ada 50,43%, rata-rata industrinya 40%, keterangannya baik, dan NPV-nya itu 524.389.865 perak, rata-rata industrinya yaitu 500 juta, keterangan baik, dan PI-nya itu 4 kali, hasil pengukurannya 4 kali, dan untuk rata-rata industrinya itu 1,1 kali, keterangannya baik, dan untuk IRR 33,1% untuk hasil pengukurannya, dan untuk rata-rata industrinya itu 24%, keterangan baik. Dan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha kosan mulia layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Kesimpulan yang pertama ada aspek hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan lengkap. Yang kedua, peluang pasar sangat bagus dan kedepannya perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Dan yang ketiga ada aspek sosial dan ekonomi mendukung perkembangan perusahaan. Dan yang keempat, kondisi lingkungan sangat mendukung untuk kemajuan perusahaan. Dan yang kelima ada aspek teknis sudah siap untuk menjalankan operasional perusahaan. Dan yang keenam dan yang terakhir yaitu ada aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Baik, terima kasih, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.